Yo minasan, jumpa lagi bersama Anime Kakak. Apakah Bartholomew Kuma adalah seorang raja yang kejam atau sebaliknya? Kuma adalah raja yang baik, namun telah difitnah oleh pemerintah dunia. Bartholomew Kuma dapat dikatakan sebagai salah satu karakter yang cukup sial dan nahas selama alur cerita One Piece berlangsung hingga saat ini. Dapat dilihat pada chapter 1074, Bonnie yang mencoba menyerap ingatan Kuma melihat bagaimana Kuma muda yang disiksa dan tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Pada chapter yang sama di masa sekarang, Kuma tua yang masih terluka sedang mencoba memanjat Red Line walau diserang oleh pasukan pemerintah. Memang belum diketahui tujuan kembalinya ke Marijoa, apakah untuk balas dendam atau masih ada misi dalam program tubuhnya yang belum diselesaikan di sana. Dari kejadian tersebut, muncul banyak pertanyaan seperti apa masa lalu Kuma ketika masih menjadi raja, hingga dirinya bersedia dimodifikasi oleh Vegapunk. Sebelum ke pembahasan lengkap, bagi kalian yang belum berlangganan ke channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel ini. Kuma sendiri pertama kali diperkenalkan sebagai salah seorang Shichibukai, bersama Doflamingo pada manga chapter 233. Kuma memiliki perawakan yang besar dan cukup menyeramkan, bahkan dia mendapatkan julukan Tiran, seorang raja yang berkuasa sewenang-wenangnya. Kuma kembali ditampilkan pada arc Thriller Bark, di mana saat itu kelompok topi jerami sedang bertarung habis-habisan demi mendapatkan kembali bayangan mereka yang dicuri oleh Gekko Moria, salah satu Shichibukai dengan kemampuan Kage no Mi yang membuatnya dapat memanipulasi bayangan seseorang. Saat itu tujuan Kuma hanya menyampaikan pesan dari pemerintah dunia agar Moria waspada dan hati-hati terhadap pergerakan Monkey D. Luffy. Namun karena kesombongannya, Moria pun mengabaikan peringatan tersebut hingga akhirnya dia dikalahkan oleh Luffy dan teman-temannya. Mengetahui Moria telah kalah, pemerintah dunia langsung memerintahkan Kuma untuk melenyapkan semua kru topi jerami. Dari sinilah pembuktian julukan Bokun Kuma dengan menghancurkan semua kru topi jerami saat mereka semua sedang terluka. Sebelum memasuki Thriller Bark pun, Kuma sempat dihadang oleh Verona yang memiliki kemampuan Horo-Horo no Mi. Luffy dan yang lainnya pun tidak berdaya menghadapi kekuatan Verona, kecuali Usopp yang memang memiliki sifat negatif dan menjadi musuh alami dari kekuatan Verona. Kuma dengan santainya menghadapi kekuatan Verona dan bahkan dengan hanya sekali pukulan, Verona dapat dilenyapkan. Dalang dari terpisahnya semua kru di arc Sabaody adalah Bartholomew Kuma. Saat itu diketahui jika Kuma telah menjadi objek percobaan Vegapunk dalam membuat senjata pemusnah massal pasifista, namun ia masih memiliki kesadaran dalam dirinya, hingga terakhir kali pada Perang Besar Marineford, kesadaran Kuma akhirnya sepenuhnya telah hilang. Ini terbukti ketika Kuma bertemu Ivankov yang merupakan sahabatnya di pasukan revolusi dan malah menyerangnya. Dari semua penampilan Kuma selama cerita One Piece sampai ke Perang Marineford, tindakannya terkesan brutal dan kejam. Namun terungkap setelah time skip, alasan Kuma memisahkan semua kru topi jerami, adalah untuk menyelamatkan mereka dari pengejaran Admiral Kizaru, dan memberi petunjuk jika kekuatan mereka saat ini belumlah cukup kuat untuk mengarungi lautan dunia baru. Dia juga diketahui malah melindungi Sunny Go sampai tubuhnya babak belur. Setelah memasuki Egghead yang merupakan markas dari Vegapunk, masa lalu Kuma mulai terungkap. Berdasarkan cerita Jinbe pada chapter 1064, Raja Tiran Kuma diusir oleh rakyat kerajaan Sorbet. Dia ditangkap, dan karena hubungannya dengan pasukan revolusi, dia harus menjalani hukuman berat. Karena Kuma memiliki fisik yang kuat, Vegapunk tertarik untuk meneliti dan melakukan eksperimen sehingga terciptalah pasifista. Di saat yang sama Kuma menjadi salah satu Shichibukai yang bekerja untuk pemerintah. Dari sinilah mulai terungkap semua alasan tindakan Kuma selama di arc Thriller Bark dan Sabaody terhadap kru topi jerami. Bonnie mengatakan kalau cerita tentang ayahnya tidaklah benar. Melihat apa yang sudah dilakukan Kuma sejauh ini, dia memang tidak sekejam julukannya. Sabo juga mengatakan kalau Kuma adalah orang yang baik, bahkan Vegapunk mengatakan sangat bersyukur jika ia memiliki sahabat seperti Kuma. Kuma diketahui sempat dijadikan budak oleh para Tenryubito, dia berhasil diselamatkan tapi justru malah kembali lagi ke Marijoa. Dragon dan revolusioner lainnya tidak ada yang mengetahui maksud tujuannya melakukan hal tersebut. Apakah mungkin karena dia diprogram untuk terus menjadi budak, atau kali ini ingin mengeluarkan emosi kebenciannya kepada pemerintah dunia? Melihat sepak terjangnya yang sudah ditampilkan sejauh ini,
sangat tidak meyakinkan kalau dia adalah raja yang buruk. Memang sebagian besar raja yang diceritakan di dunia One Piece memiliki reputasi yang buruk terhadap rakyatnya, namun sebagian pula ada yang adil dan bijaksana, seperti Raja Cobra di Arabasta dan Raja Riku di Dressrosa. Aku menduga Kuma adalah salah satu dari sedikit raja yang baik dan bijaksana, namun pemerintah dunia tidak menyukai tindakannya dengan menjebak Kuma sehingga dianggap sebagai raja yang kejam. Kejadian yang dialami Kuma mungkin mirip seperti fitnah yang pernah dialami oleh Raja Riku di Dressrosa. Riku yang dikendalikan dan difitnah oleh seorang mantan Tenryubito yaitu Doflamingo, secara kejam membantai rakyatnya tanpa ampun sehingga Riku dibenci oleh rakyatnya sendiri. Apa yang dialami Kuma ketika ia masih menjadi raja, sampai disebut sebagai raja yang kejam memang belum terungkap sepenuhnya. Cepat atau lambat, kita akan mengetahui kebenaran tentang masa lalu Kuma sebenarnya. Sepertinya ini akan menjadi kisah yang sangat menyedihkan. Jika dari kalian pernah melihat gambaran SBS tentang masa lalu para Shichibukai, di sana kita bisa melihat bagaimana Kuma saat ia kecil dengan buku dan setumpuk kayu bakar di punggungnya. Kemungkinan Kuma sama seperti Sabo yang tidak setuju dengan apa yang orang tuanya inginkan. Karena itu ia lebih memilih kabur daripada harus kembali ke sana. Terdapat sebuah percakapan yang mengatakan, kalau tidak kembali maka kami semua akan dibunuh. Mereka adalah orang-orang yang diperintahkan untuk menangkap Kuma kecil. Namun karena perbedaan ukuran badan, orang-orang ini tidak bisa membawa paksa Kuma menuju ke tempat yang mereka mau. Sekian pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, silahkan untuk dikoreksi. Terima kasih bagi kalian yang bersedia menambahkan kritik dan saran pada kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu menantikan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.